Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua hari ini. Nah, untuk hari ini, Ibu akan memberikan materi. Tapi sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Sebelum kita melanjutkan materi tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, sebelumnya kan kita kemarin sampai dengan materi konsep hak asasi manusia. Nah, kemudian kita akan melanjutkannya nanti mengenai tentang kewajiban hak asasi manusia. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di forum Google Classroom, dan Ibu juga akan memberikan jawaban yang benar untuk tugas Ibu yang kemarin, karena masih ada yang menjawabnya kurang tepat. Makanya nilainya itu beragam, dari mulai nilai 30 sampai 100 kemarin ada. Nah, yang Ibu harapkan ketika kalian menjawab pertanyaan dari Ibu, kalian simak dulu presentasi dari Ibu sehingga dapat menjawabnya dengan benar. Oke, Ibu akan menjawab dulu karena ini banyak yang bertanya di forum mengenai yang konsep hak asasi manusia. Banyak yang bertanya tentang apa yang ketika Ibu jelaskan tentang bunuh diri. Kenapa bunuh diri itu ada hukumannya, Bu? Nah, kalau kita bicara tentang hukuman, jadi seperti ini. Orang yang melakukan percobaan bunuh diri, ya, kalau orang yang bunuh diri nggak mungkin dihukumkan dan meninggal, gimana menghukumnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin percobaan bunuh diri, sebenarnya nggak ada hukum yang mengatur bahwa itu akan dikenai hukuman pidana. Jadi kalau kita melihat satu perbuatan hukum, nggak serta-merta kita dapat menjatuhkannya hukum pidana. Jadi harus dilihat dulu latar belakangnya, alasannya, penyebabnya gitu ya. Tapi untuk orang yang misalnya menyuruh, mendukung, memberikan inisiatif, memberikan alat untuk mendorong melakukan percobaan, itu yang mendapatkan hukuman. Kalau kita ngomongin hukuman, hukum itu kan bagian dari norma. Sedangkan di masyarakat Indonesia banyak sekali norma yang berlaku. Ada norma hukum, ada norma agama, ada norma sosial. Nah, untuk orang yang melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri, coba deh kita kesampingkan dulu norma hukumnya. Kita lihat dari norma agama, itu jelas dilarang dan ada hukumannya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan ya. Atau misalnya dari norma sosial, orang yang melakukan percobaan bunuh diri nantinya biasanya akan mendapatkan judge negatif dari masyarakat gitu kan ya. Atau misalnya bullying, bukannya kepada orang yang melakukan percobaannya juga, tapi juga kepada keluarganya. Itu kenapa, kasihan banget sih nggak dijagain sampai pengen bunuh diri misalnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya orang yang melakukan percobaan bunuh diri, kenapa dia nggak dapat hukuman? Nah, biasanya itu karena dianggap memiliki kelainan jiwa atau sakit jiwa. Sedangkan orang yang sakit jiwa itu kalau dihukum itu tidak dapat dipidana. Kenapa? Yaitu karena orang yang memiliki gangguan jiwa itu tidak bisa dituntut pidana atau tidak dapat hukum. Misalnya kayak kisahnya Sumanto sama Sumanti gitu ya. Kenapa Sumanti nggak bisa dituntut hukum, padahal tindakan hukumnya sama-sama Sumanto, sama-sama makan manusia gitu kan, karena Sumanti dianggap memiliki kelainan jiwa, makanya dia nggak dipenjara, nggak dituntut hukum. Nah, itu seperti itu. Mudah-mudahan sudah lengkap jawabannya. Yang jelas kalau di hukum itu nggak bisa serta-merta, harus dilihat dulu banyak sisi untuk menjatuhkan seseorang hukum pidana. Karena di hukum atau di KUHP itu ada asas hukum namanya presumption of innocence. Artinya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan keputusan dari pengadilan bahwa dia bersalah. Nah, mungkin itu jawaban untuk beberapa pertanyaan mengenai bagaimana tentang hukum orang yang bunuh diri. Jadi secara hukum itu sebenarnya nggak diatur gitu ya. Nah, kemudian tapi ada beberapa kasus di Indonesia, misalnya gini, orang yang bunuh diri itu dia melakukan itu hanya untuk menghilangkan kesalahan dia yang pertama. Misalnya dulu ada dokter yang melakukan aborsi ilegal gitu kan ya.
aborsi ilegal, kemudian dia ditangkap, kemudian dinyatakan bersalah, di penjara karena dia kesel, malu dan sebagainya. Akhirnya dia mencoba melakukan bunuh diri dengan memecahkan botol, kemudian dia sayat nadinya, darahnya kemana-mana. Nah itu langsung diamankan. Nah, biasanya kalau orang yang melakukan percobaan bunuh diri itu langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Nah harapannya nanti dibina supaya tidak melakukan tindakan seperti itu lagi, tapi tidak menghilangkan kesalahan pertamanya, gitu ya. Nah kemudian untuk jawaban pertanyaan tentang konsep paham yang ada 3 itu yang melalui Google Form. Nah itu yang pertama itu ibu bertanya mengenai apakah hak asasi manusia itu ya. Nah sebenarnya itu poinnya itu paling besar itu 40. Nah 40 itu kalau ada 3 kata kunci. 3 kata kuncinya yaitu ada hak yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir atau dalam kandungan, kemudian ada keduanya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang ketiganya itu sampai dia meninggal dunia. 3 kata kunci itu aja, sejak lahir atau dalam kandungan, diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, sama sampai dengan dia mati. Poinnya 40. Nah banyak di antara kalian tidak lengkap 3 kata kunci itu, jadi ada yang ibu pasti bilangnya cuma 30 atau 20, walaupun kalian menuliskan isi tentang dari undang-undang nomor sekian atau misalnya tentang dari pakar siapa, tapi kalau tidak ada 3 kata kunci ini nilainya tidak sempurna, tidak 40 gitu ya. Terus yang nomor 2 itu jawabannya itu sebenarnya cuma ada 3, nggak usah panjang-panjang, cuma hidup, kemudian kebebasan sama kebahagiaan. Udah 3 itu aja jawabannya. Itu nilainya 30, berarti udah 70 ya. Kemudian kalau yang terakhir ini sebenarnya paling mudah, kalian cukup menyebutkan salah satu dari hak yang ibu sebutkan dari 6 itu, misalnya hak hidup gitu. Hak hidup contohnya hak untuk bergerak gitu, hak untuk memilih agama. Nah itu cukup itu aja. Misalnya hak sosial, hak untuk mengembangkan kebudayaan. Nah udah cukup itu aja. Nah itu, jadi itu juga nilainya 30. Jadi semuanya nilainya bisa 100 kalau semuanya diisi dengan sempurna. Sebenarnya nggak usah yang panjang-panjang, yang penting simple tapi tepat sasaran gitu ya. Nah kemudian ibu yang menjelaskan dan ibu harapkan kalian kalau mengerjakan tugas dari ibu diharapkan mengerjakannya tepat waktu, karena kalau misalnya ibu masukin Google Classroom itu ada schedule-nya ya kan, ada schedule-nya, terus ada batas akhirnya. Nanti kalau udah batas akhirnya untuk penilaian nanti ibu langsung ini kan, langsung apa tuh namanya, langsung ibu pindahin ke Excel. Nah kalau udah dipindahin ke Excel, yang terlambat itu nggak masuk. Nah makanya banyak nilai yang kosong karena ibu belum sempat lagi, belum di spread gitu, yang belum di spread, akhirnya yang telat itu nggak masuk. Nah, jadi kalau misalnya ada yang telat masuk, ibu harus spread kembali dan itu ibu belum sempat. Jadi seperti itu ya. Nah berikutnya jadi itu tuh penjelasan ibu tentang jawaban pertanyaan dan kenapa tugas kalian harus dikumpulkan tepat waktu. Setelah ini ibu akan mempresentasikan kelanjutan bab 1 yang kemarin itu tentang konsep hak asasi manusia. Sekarang kita akan belajar mengenai kewajiban asasi manusia. Oke, kita simak presentasinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.